Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo semuanya. Saya Firlia Khairunisa dari kelas 10-4 akan mempresentasikan tugas sosiologi saya dengan materi sejarah sosiologi. Sejarah sosiologi. Pengertian sosiologi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosiologi mempunyai arti sebagai pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat. Sementara secara harfiah, sosiologi berasal dari gabungan dua kata, yaitu sosios dari bahasa Latin yang berarti kawan, dengan logos dari bahasa Yunani yang bermakna ilmu pengetahuan. Maka bisa disimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam bermasyarakat. Sejarah perkembangan sosiologi di Eropa dan Amerika. Awalnya, sosiologi adalah bagian dari filsafat sosial yang membahas masyarakat. Namun, pada perkembangan selanjutnya, cakupan pembahasan mulai meliputi tatanan kehidupan, yang diharapkan masyarakat dan norma-norma yang harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Kajian baru tentang masyarakat ini disebut sosiologi. Menurut Brigitte Berger dan Peter L. Berger, sosiologi berkembang menjadi ilmu yang berdiri sendiri karena adanya ancaman terhadap tatanan sosial. Alain Decker mengidentifikasi ancaman tersebut meliputi revolusi industri dan revolusi Prancis pada akhir abad ke-15. Perubahan di bidang politik dan sosial terjadi akibat gerakan reformasi yang dicetuskan Martin Luther. Anthony Giddens menyatakan latar belakang lahirnya sosiologi adalah serangkaian perubahan besar yang disebabkan oleh dua revolusi besar yang terjadi di Eropa pada abad ke-18 dan abad ke-19. Kedua peristiwa ini secara permanen mengubah cara hidup manusia yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Revolusi Prancis pada tahun 1789 menandai kemenangan ide-ide dan nilai-nilai sekuler seperti kebebasan dan kesetaraan atas ketertiban sosial tradisional. Revolusi industri mengubah tatanan sosial dan ekonomi masyarakat pada saat itu. Perubahan-perubahan tersebut akhirnya mendorong para ahli untuk menciptakan pemahaman baru tentang kehidupan sosial dan alam. Seorang filsuf Prancis melihat perubahan yang terjadi pada masyarakat Eropa pada saat itu tidak saja berdampak positif tetapi juga berdampak negatif, seperti masyarakat Prancis dilanda konflik antar kelas. Comte melihat konflik tersebut terjadi karena hilangnya norma atau pegangan bagi masyarakat dalam bertindak. Comte menyarankan agar semua penelitian tentang masyarakat ditingkatkan menjadi suatu ilmu yang berdiri sendiri. Ia memberi nama pada ilmu yang akan lahir itu dengan istilah sosiologi. Comte menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Hasil pengamatan tersebut harus disusun secara sistematis dan metodologis. Comte mengusulkan studi sosiologi dalam dua bagian utama, yakni statika sosial dan dinamika sosial. Dalam statika sosial, subjek penelitian adalah bagaimana masyarakat saling terkait. Sedangkan dinamika sosial berhubungan dengan masyarakat keseluruhan sebagai unit analisis dan menjelaskan bagaimana mereka berkembang dan berubah melalui waktu. Atas jasanya beliau, lahirlah ilmu sosiologi. Hingga saat ini, Auguste Comte dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Istilah sosiologi dipopulerkan oleh Herbert Spencer melalui buku Principles of Sociology. Di dalam buku tersebut, Spencer mengembangkan sistem penelitian tentang masyarakat. Ia menerapkan teori evolusi organik pada masyarakat dan mengembangkan teori besar tentang evolusi sosial yang diterima secara luas di masyarakat. Evolusi dan perkembangan sosial pada dasarnya akan berarti jika ada peningkatan diferensiasi dan integrasi, peningkatan pembagian kerja, transisi dari kondisi homogen ke heterogen, serta transisi dari kondisi yang sederhana ke kondisi yang kompleks. Menurut Spencer,
Masyarakat pada tahap praindustri cenderung tidak stabil karena terjadi pertentangan-pertentangan di antara anggota-anggotanya. Sementara itu, pada masyarakat yang telah terdiferensiasi, terdapat suatu kestabilan sehingga kehidupan bermasyarakat cenderung damai. Sosiologi baru berkembang menjadi sebuah ilmu setelah Emile Durkheim mengembangkan metodologi sosiologi melalui bukunya, The Rules of Sociological Method. Durkheim menyatakan bahwa sosiologi memiliki objek kajian yang jelas, yaitu fakta sosial. Sementara untuk metodologi, Durkheim mengemukakan konsep bebas nilai. Menurut konsep ini, seorang sosiolog dalam melakukan penelitian terhadap masyarakat perlu melakukan batasan antara objek yang diteliti dan peneliti. Max Weber adalah tokoh lain yang pemikirannya berpengaruh banyak terhadap sosiologi. Salah satu pemikirannya adalah mengenai perubahan sosial. Weber berpendapat bahwa ide dan nilai merupakan faktor yang sama pentingnya dengan ekonomi dalam perubahan sosial. Ia juga berpendapat bahwa struktur dalam masyarakat terbentuk dari serangkaian tindakan yang saling memengaruhi. Sosiologi juga berkembang di Amerika. Salah satu sosiolog ternama di Amerika Serikat adalah Talcott Parsons. Talcott Parsons dikenal dengan teorinya tentang mekanisme masyarakat dan prinsip organisasi yang melatar belakangi struktur sosial. Parsons mengembangkan analisis fungsional dan menerapkan pada berbagai karya tulisnya. Salah satunya adalah The Social System, yang secara rinci menguraikan fungsi berbagai struktur bagi dipertahankannya sistem sosial. Sejarah perkembangan sosiologi di Indonesia. Sosiologi di Indonesia sebenarnya sudah berkembang sejak zaman dahulu. Para pujangga dan tokoh bangsa Indonesia telah banyak memasukkan unsur-unsur sosiologi dalam ajaran-ajaran mereka, walaupun tidak mempelajari sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Sri Paduka Mangkunegoro IV telah memasukkan unsur tata hubungan pada berbagai golongan yang berbeda dalam ajaran Wulangreh. Selo Soe Marjan dalam Soe Kanto 1982. Ki Hajar Dewantara, dikenal sebagai peletak dasar pendidikan nasional Indonesia, telah mempraktikkan konsep-konsep penting sosiologi seperti kepemimpinan dan kekeluargaan. Pada masa sebelum Perang Dunia II, sosiologi belum dipelajari dan digunakan sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Secara formal, Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta pada waktu itu menjadi satu-satunya lembaga perguruan tinggi yang mengajarkan mata kuliah sosiologi di Indonesia, walaupun hanya sebagai pelengkap mata kuliah ilmu hukum. Soenario Kolopaking. Sosiologi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan setelah proklamasi kemerdekaan. Soenario Kolopaking adalah orang yang pertama kali memberikan kuliah sosiologi dalam bahasa Indonesia pada tahun 1948 di Akademi Ilmu Politik Yogyakarta, yang sekarang menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM. Sejak saat itu, sosiologi mulai mendapat tempat dalam insan akademis di Indonesia. Jody Gondokusumo. Buku sosiologi dalam bahasa Indonesia pertama kali ditulis oleh Jody Gondokusumo dengan judul Sosiologi Indonesia 1946 yang memuat beberapa pengertian mendasar dari sosiologi. Kehadiran buku ini mendapat sambutan baik dari golongan terpelajar di Indonesia, mengingat situasi revolusi yang terjadi pada saat itu. Selo Soe Marjan, tokoh yang juga berperan dalam perkembangan sosiologi di Indonesia. Selain banyak menulis buku sosiologi, Soe Marjan juga mengajar sosiologi di Universitas Indonesia dan merupakan pendiri Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan. Sekarang menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di universitas tersebut. Perannya yang besar membuat Selo Soe Marjan dikenal sebagai Bapak Sosiologi Indonesia. Sekitar tahun 1950, muncul buku sosiologi yang diterbitkan oleh Bardosono yang merupakan sebuah diktat kuliah sosiologi mahasiswa. Selanjutnya, bermunculan buku-buku sosiologi baik yang ditulis oleh orang Indonesia maupun terjemahan dari bahasa asing,
Selain itu, muncul pula Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di berbagai universitas di Indonesia. Kesimpulan, sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Itu tadi hasil presentasi tugas sosiologi saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.